Kemudian kata Ibnu Qudamah, bab al-yamin fit da'awi. Ya, bab sumpah di dalam tuntutan. Di sini Ibnu Qudamah ingin menjelaskan bahwa pada tuntutan-tuntutan itu ada tuntutan yang disertai dengan sumpah, diminta bersumpah, ada tuntutan yang tidak diminta bersumpah. Babitnya secara umum kalau dia berkaitan dengan hak manusia, itu nanti dia bersumpah. Kalau dia berkaitan dengan hak Allah, dia tidak diminta untuk bersumpah. Jadi kalau berkaitan dengan hak manusia, dia misalnya mengaku tidak mengambil barang, tidak ini, maka dia bersumpah. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hak Allah, dia sudah serahkan zakatnya, dia sudah bilang, saya sudah serahkan zakat. Tidak perlu dia berkata, demi Allah saya sudah serahkan zakat. Ibnu Qudamah terangkan 8 pembahasan yang kita garis bawahi. Sumpah yang disyariatkan adalah dengan nama Allah. Kata beliau, al-yaminu al-masyru'a fil huquq. Hiya al-yaminu billahi ta'ala. Pertama, sumpah yang disyariatkan pada hak-hak. Ini berkaitan dengan hukuk ya. Jadi ini pembatasannya, hak-hak berkaitan dengan hukuk. Sumpah itu. Sumpahnya harus dengan menyebut nama Allah. Sawa'un kana al-halif musliman atau kafiran. Apakah yang bersumpah ini seorang muslim atau seorang kafir? Harus dengan nama Allah semuanya. Kemudian kata beliau, kalimat muslim atau kafir ya, bersumpah. Sebab di pembahasan sumpah itu di orang yang perjalanan, dia saksi kecuali kafir saja yang ada. Maka mereka juga bersumpah. Mereka juga disebutkan, diperintah untuk bersumpah. Nah, jadi diperintah untuk bersumpah 2 saksi, au akharani min ghairikum, atau 2 orang yang lainnya dari selain kalian, maksudnya dari selain muslim. Nah, kemudian kata beliau, wa yajuzul qada'u fil amwali wa ashbahiha bi syahidin wa yamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi syahidin wa yamin. Boleh qada pada harta-harta. Wa asbabiha, dan apa-apa yang dipermasalahkan dengan sebab harta. Ya, boleh qada, diputuskan cukup dengan 1 saksi dan 1 sumpah. Kenapa? Sebab Nabi memutuskan dengan 1 saksi dan sumpah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim. Jadi ini ya, kebolehan seorang saksi bersama sumpah itu adalah hal yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan bahwa penyampaian sumpah itu harus dengan bentuk pemastian, kecuali dalam menafikan suatu perbuatan. Kata beliau wal aiman, kata Ibnu Qudamah, wal aiman kulluha alal bat. Dan sumpah-sumpah itu seluruhnya harus di atas bat. Pastian. Ya. Nah itu, kalau dia katakan lam adhab al-batta, saya tidak pergi, maksudnya tidak pergi sama sekali. Ya. Jelas ya, yumna'u batatan. Dilarang, berarti dilarang sama sekali. Tolbat pemastian. Nah, yang harus dia pastikan. Oh sumpah, wallahi demi Allah, saya sudah menjual dengan harga sekian. Demi Allah saya membeli di harga sekian. Ini kalau dia ribut di masalah jual beli. Jelas ya? Harus dia tetapkan. Illa, kecuali, kata beliau, illa al-yamina ala nafi fi'li gairihi. Fa'innaha ala nafi al-ilm. Kecuali, kalau sumpahnya itu menafikan perbuatan selainnya. Maka itu, dia bersumpah nanti dengan menafikan pengetahuan tentangnya. Iya. Misalnya dia berkata, wallahi demi Allah, ya, saya tidak tahu bahwa itu barang dicuri. Nah, ini ingin dia persaksian, dia sumpah, tapi dia nafikan, tidak ada masalah. Sebab memang itu, ya, tidak bisa dia tetapkan. Masa dia katakan demi Allah, memang itu barang tercuri? Padahal dia maunya apa? Tidak dicuri. Ya. Jadi kalau memang perbuatan ada selain nafi, selain isbat yang ingin dia tegaskan, maka dia nafikan. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah bahas seputar mayit atau muflis yang hanya memiliki 1 saksi.
Kata Ibnu Qudamah, wa idza kana lil mayyit aw lil muflis haqqun bi syahidin, halafa al muflis aw warasatul mayyit sabat. Wa illam yahlif fa bathala al ghurama al yamina lam yustahlafu. Iya. Kata beliau, apabila seorang mayit sudah meninggal ya mayitnya, atau muflis, orang yang bangkrut, dia punya hak harta, tapi hanya punya satu saksi saja. Iya. Punya satu saksi. Maka kalau dia punya satu saksi dan si muflis bersumpah, itu sudah cukup. Dia dapatkan haknya. Atau dia punya satu saksi dan ahli waris bersumpah, maka itu sudah cukup, tetap. Jelas ya? Tapi kalau si muflis tidak mau bersumpah, lalu orang-orang yang dia rugikan, mereka yang bersumpah, ini sumpahnya tidak diterima. Jelas ya? Tidak diterima. Sebab gurama, namanya gurama, mereka menuntut si muflis bayar hutang kan? Oh muflis ini dia punya duit 100 juta di tangan si fulan. Tapi saksinya cuma satu saja. Muflisnya tidak mau bersumpah, tidak mau bersumpah. Kata guramanya, orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang memberikan hutang padanya, kata mereka, kalau begitu, kami saja yang bersumpah. Nah, ini diterima ya? Iya. Karena itu artinya mereka tetapkan sesuatu, ya, kepemilikan untuk selain mereka. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian kata beliau, wa in kanat ad-da'wa li jama'atin fa alayhi li kulli wahidin yamin. Apabila tuntutan itu untuk sekelompok orang, maka setiap dari mereka harus bersumpah. Iya, jadi kalau misalnya ada 5 orang menuntut si B, maka setiap 5 orang ini berkata, dia bersumpah, demi Allah si B berutang semikian. Yang kedua juga berkata, demi Allah si B berutang sekian. Semuanya disebutkan tuntutannya, harus bersumpah. Nah, kemudian kata beliau, wa in qala ana ahlifu yaminan wahidatan li jami'iha. Kalau dia berkata saya bersumpah satu sumpah saja untuk seluruhnya, lam yuqbal minhu illa ayardau. Ya. Maka dia terima kecuali kalau mereka ridha. Jelas ya? Kalau misalnya menuntutnya banyak orang, terus dia ingin menafikan, oh saya enggak mengutang dari mereka. 5 orang yang menuntut semuanya bersumpah. Maka ini tidak cukup dia berkata, demi Allah saya tidak berutang dari mereka semua. Harus disebut satu-satu. Demi Allah saya tidak berutang dari si A, dari si B. Kecuali kalau semuanya ridha, tidak ada masalah ya. Kalau semua yang hadir di situ ridha. Baik. Kemudian kata beliau, wa in idda'a wahidun huquqan ala wahidin, fa alayhi fi kulli haqqin yamin. Jadi kalau misalnya seorang berkata kepada orang lain, si fulan, ya, kamu ini berhutang duit. Kamu juga pinjam motor. Kamu juga mengambil tanah. 3 hak disebut. Maka kalau dia menuntut hal ini, ya, diperlukan sumpah, maka dia bersumpah pada setiap hal yang dia sebut dari 3. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa tushra'ul yamin fi kulli haqqin li adami. Nah, ini dobitnya ya. Syariatkan sumpah pada setiap hak yang milik anak Adam. So kaitannya dengan Adami saja yang dipersaksikan. Iya. Harus ada kaitannya dengan itu saja yang dia sumpah. Karena Nabi bersabda walakinnal yamin ala al-mudda alaihi. Tapi sumpah itu terhadap orang yang dituntut padanya. Nah. Kemudian kata beliau wala tusyra'u fi huquqillahi minal hudud wal ibadat. Tidak disyariatkan sumpah pada hak-hak Allah berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau berkaitan dengan hudud, dia bersumpah misalnya tidak berzina, maka itu tidak berlaku di situ. Jelas ya? Demikian pula di ibadah, dia bersumpah misalnya saya sudah bayar kafarah, berkaitan dengan ibadah ya. Ini tidak disyariatkan bersumpah di situ. Sebab ini berkaitan dengan hak-hak
Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah pembahasan sumpah.